Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa mawalah. Amma ba'du. Pengertian salat tahiyatul masjid. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, tahiyatul masjid adalah salat yang dilakukan sebanyak 2 rakaat dan dikerjakan oleh seseorang ketika masuk ke masjid. Adapun hukumnya termasuk sunnah berdasarkan konsensus karena hal itu merupakan hak setiap orang yang akan masuk ke masjid. Sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan. Fathul Bari, 2 nomor 407. Salat tahiyatul masjid disyariatkan pada setiap saat ketika seseorang masuk masjid dan bermaksud duduk di dalamnya. Ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz, dan Ibnu Al-Utsaimin rahimahumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 537 dan Muslim nomor 714. Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, artinya, Sulaik al-Ghatafani datang pada hari Jumat, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah. Dia pun duduk. Maka beliau langsung bertanya padanya, wahai Sulaik, bangun dan salatlah 2 rakaat. Kerjakanlah dengan ringan. Kemudian beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian datang pada hari Jumat, sedangkan imam sedang berkhutbah, maka hendaklah dia salat 2 rakaat. Dan hendaknya dia mengerjakannya dengan ringan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 49 dan Muslim nomor 875. Para ulama sepakat tentang disyariatkannya salat 2 rakaat bagi siapa saja yang masuk masjid dan mau duduk di dalamnya. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya. Mayoritas ulama berpendapat salat tahiyatul masjid adalah sunnah dan sebagian berpendapat wajib, yang jelas tidak sepantasnya seorang muslim meninggalkan syariat ini. Mayoritas ulama berpendapat bahwa salat tahiyatul masjid adalah sunnah karena ada indikasi lain yang menyoal pada status hukum sunnah dan tidak wajib. Di antaranya, pertama, hadis Abdullah bin Busr. Artinya, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang melangkahi pundak-pundak manusia sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Maka beliau berkata, duduklah. Sungguh engkau telah menyakiti mereka. Sahih. Hadis riwayat Abu Dawud, 1118. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kedua, hadis Tolahah bin Ubaidullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, artinya, seorang laki-laki dari penduduk Najd yang rambutnya berdiri datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami mendengar gumaman suaranya, namun kami tidak dapat memahami sesuatu yang dia ucapkan hingga dia dekat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dia bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam adalah salat 5 waktu siang dan malam. Dia bertanya lagi, apakah saya masih mempunyai kewajiban selainnya? Beliau menjawab, tidak, kecuali kamu melakukan salat sunnah. Hadis riwayat Bukhari 46, Muslim 11 nomor 76. Ketiga, hadis Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu, beliau berkata, artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang duduk bermajelis di masjid bersama para sahabat datanglah 3 orang, yang 2 orang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang seorang lagi pergi, yang 2 orang terus duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana satu di antaranya nampak berbahagia bermajelis bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di depan. Sedang yang kedua duduk di belakang mereka. Sedang yang ketiga berbalik pergi. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai bermajelis, beliau bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang ketiga orang tadi? Adapun salah seorang di antara mereka, dia meminta perlindungan kepada Allah. Maka Allah lindungi dia. Yang kedua, dia malu kepada Allah. Maka Allah pun malu kepadanya. Sedangkan yang ketiga berpaling dari Allah maka Allah pun berpaling darinya. Hadis riwayat Bukhari 66, Muslim 2176. Hukum yang berkaitan dengan salat tahiyatul masjid. Pertama, disyariatkannya untuk salat tahiyatul masjid di setiap waktu, tidak ada waktu yang terlarang. Karena ia termasuk salat yang berkaitan dengan sebab, yaitu karena masuk ke masjid. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Majduddin Abul Barakat, Ibnul Jauzi, dan yang lain.
Al-Insaf 2 nomor 802. Al-Muharrar 1 nomor 86. Nailul Autar 3 nomor 62. Fatawa Li Ibni Taimiyah 23 nomor 219. Pendapat ini juga dipilih oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin. Syarah Mumti 4 nomor 179, dan juga Syekh Ibnu Baz dalam kitab Fatawa. Kedua, waktu atau pelaksanaan salat tahiyatul masjid adalah ketika masuk ke masjid dan sebelum duduk. Adapun jika ia sengaja duduk, maka tidak disyariatkan untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid. Hal itu dikarenakan telah kehilangan kesempatan, yaitu ketika masuk masjid dan sebelum duduk. Ahkam tahiyatul masjid 5. Ketiga, adapun jikalau ia masuk masjid dan langsung duduk karena tidak tahu atau lupa dan belum mengerjakan salat tahiyatul masjid, maka ia tetap disyariatkan untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid. Karena orang yang diberi uzur, karena lupa atau tidak tahu tidak hilang kesempatan untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid. Dengan syarat jarak antara duduk dengan waktunya tidak terlalu lama. Fathul Bari, 2 nomor 408. Keempat, apabila ada orang yang masuk ke masjid sedangkan azan dikumandangkan, maka yang sesuai syariat adalah menjawab azan dan menunda sebentar untuk salat tahiyatul masjid. Karena saat itu menjawab azan lebih penting. Kecuali kalau ia masuk ke masjid pada hari Jumat, sedangkan azan untuk khutbah tengah dikumandangkan. Maka dalam kondisi seperti ini mendahulukan salat tahiyatul masjid daripada menjawab azan agar bisa mendengarkan khutbah. Karena mendengarkan khutbah lebih penting. Al-Insaf 1 nomor 427. Kelima, apabila ada orang yang masuk ke masjid sedangkan imam saat itu sedang berkhutbah, maka tetap disunahkan untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid, dan hendaknya meringankannya atau mempercepatnya. Al-Fatawa Li Ibni Taimiyah 23 nomor 219. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi, maka janganlah ia duduk kecuali telah mengerjakan 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari 1163 dan Muslim 714. Begitu pula dalam hadis yang lain, hendaklah ia kerjakan 2 rakaat dan hendaklah meringankannya. Hadis riwayat Bukhari 931, Muslim 875. Jika seorang khotib hampir selesai khutbah, dan menurut dugaan kuat jika ia mengerjakan salat tahiyatul masjid akan ketinggalan salat wajib, salat Jumat, maka hendaknya ia berdiri untuk mengerjakan salat Jumat. Dan setelah selesai salat Jumat hendaknya ia jangan sampai langsung duduk tanpa mengerjakan salat tahiyatul masjid. Keenam, penghormatan di Masjidil Haram adalah tawaf. Hal ini sebagaimana dikemukakan jumhur fuqaha. Imam Nawawi berkata, salat tahiyatul masjidil untuk Masjidil Haram adalah tawaf yang dikhususkan bagi pendatang. Adapun orang yang mukim atau menetap di situ maka hukumnya sama seperti masjid-masjid yang lain, yaitu disunahkan salat tahiyatul masjid. Fathul Bari, 2 nomor 412. Namun sebagai catatan, hadis yang dijadikan rujukan dalam masalah ini adalah hadis yang tidak sahih atau benar. Bahkan tidak ada asalnya dari Nabi. Lafaz hadis tersebut adalah tahiyat bagi Al-Bait Ka'bah adalah tawaf. Lihat Ad-Daifah nomor 1012 karya Al-Albani rahimahullah. Jadi kesimpulannya salat tahiyatul masjid berlaku untuk semua masjid, termasuk Masjidil Haram. Sehingga orang yang masuk Masjidil Haram tetap dianjurkan baginya untuk melakukan tahiyatul masjid jika dia ingin duduk. Ketujuh, salat qobliyah dapat menggantikan tahiyatul masjid. Karena maksud dari salat tahiyatul masjid adalah agar orang yang masuk masjid memulai dengan salat, sedangkan ia telah melaksanakan salat sunnah rawatib. Jika ia berniat salat sunnah rawatib sekaligus salat tahiyatul masjid atau berniat salat fardu maka ia telah mendapat pahala secara bersamaan. Kasiful Kana, 1 nomor 423. Kedelapan, adapun seorang imam, maka cukup baginya untuk mendirikan salat fardu tanpa salat tahiyatul masjid. Hal itu dikarenakan imam datang di akhir dan kedatangannya dijadikan sebagai tanda untuk mengumandangkan iqomat. Subulus Salam 1329. Adapun jikalau imam telah datang sejak awal waktu, maka tetap disyariatkan bagi imam untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid sebagaimana makmum. Hal itu sebagaimana keumuman dalil, jika salah seorang dari kalian masuk ke masjid, maka janganlah duduk sehingga ia salat 2 rakaat terlebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari 444, Muslim 764. Mengenai salat di tanah lapang, seperti salat id, istisqo,
maka tidak disyariatkan untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid. Al-Fawaqihul Adidah, 1 nomor 99. Namun sebagian ulama ada yang membolehkan salat tahiyatul masjid di tanah lapang karena ditinjau dari segi hukumnya sama seperti salat berjamaah di dalam masjid. Al-Insaf, 1 nomor 246. Namun yang lebih rajih insya Allah pendapat yang pertama. Karena berbeda dari sisi tempatnya dan juga zahirnya hadits jika salah seorang dari kalian masuk ke masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan. Tidak dipungkiri bahwa salat tahiyatul masjid berlaku untuk siapa saja, laki-laki dan perempuan yang hendak melakukan salat berjamaah di masjid, hanya saja para ulama mengecualikan darinya khatib Jumat. Di mana tak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat tahiyatul masjid sebelum beliau khutbah. Akan tetapi beliau datang dan langsung naik ke mimbar. Al-Majmu' 4 nomor 448, yang dikecualikan mengerjakan salat tahiyatul masjid. 1. Khotib Jumat. Apabila dia masuk masjid untuk khutbah Jumat, tidak disunahkan sholat 2 rakaat. Tapi dia langsung berdiri di atas mimbar. Mengucapkan salam lalu duduk untuk mendengarkan azan. Kemudian baru menyampaikan khutbah. 2. Pengurus masjid yang berulang kali keluar masuk masjid. Kalau ia melaksanakan salat tahiyatul masjid setiap masuk masjid, maka sangat memberatkan baginya. 3. Orang yang memasuki masjid saat imam sudah mulai memimpin sholat berjamaah atau saat iqomah dikumandangkan. Maka ia bergabung bersama imam melaksanakan sholat berjamaah. Karena sholat fardu telah mencukupi dari melaksanakan tahiyatul masjid. Lihat Subulus Salam. Imam Al-Sanani, 1 nomor 20. Waktu, rakaat dan niat salat tahiyatul masjid. Waktu pelaksanaan. Pelaksanaan salat tahiyatul masjid bisa dilakukan kapan saja selagi memasuki masjid. Sebelum duduk atau salat lainnya, maka salat tahiyatul masjid bisa dilakukan. Ibaratnya seperti pertama masuk masjid. Maka hal pertama setelah berwudu yang bisa dilakukan adalah salat tahiyatul masjid. Jumlah rakaat. Salat tahiyatul masjid disyariatkan hanya 2 rakaat saja. Selebihnya tidak dijelaskan lagi dalam hadis. Dan bisa melaksanakan salat lainnya di salat wajib atau sunnah selain tahiyatul masjid. Bacaan niat salat tahiyatul masjid. Usoli sunatan tahiyatul masjidi rokataini lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Wallahualam.